mengawali pelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Siap, Dok. Mari kawan-kawan kita berdoa sebelum belajar sama-sama. Berdoa dalam hati menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, hari ini berangkat semua? Berangkat semua, alhamdulillah, karena hari ini ada materi yang akan ada permainan. Mungkin kalian sudah sangat bersemangat ya? Ya. Pendidikan Pancasila. Mungkin di situ ada pembelajaran yang membedakan dengan pembelajaran yang lain ya. Di situ ada tentang nilai-nilai Pancasila yang harus kalian tahu. Kemudian bukan hanya tahu saja, tetapi harus kalian amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kalian sebagai generasi penerus bangsa harus bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Ya. Setelah itu, baik, di sini kita akan masuk ke materi tentang keberagaman. Tunggal Ika. Mungkin kalian tidak asing ya dengan kata Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang tahu tentang apa sih Bhinneka Tunggal Ika? 8. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, apa saja sih keberagaman di dalam Bhinneka Tunggal Ika? Tentunya di Indonesia itu banyak ya, masyarakatnya majemuk, berbeda-beda, baik suku, kemudian agama, ada ras, kemudian golongan. Itu keberagaman masyarakat di Indonesia. Apa saja keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia? Yuk, apa saja keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia? Ayo, Davan. Suku, ras, agama, budaya, kemudian ada antar golongan. Ya, baik, itu keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, mengapa bangsa Indonesia sangat beragam? Yuk. Ada beberapa penyebab keberagaman di masyarakat Indonesia, yaitu posisi geografis, negara kepulauan, kondisi alam, tingkat keterbukaan, dan keadaan transportasi atau komunikasi. Iya, jadi mengapa bangsa Indonesia sangat beragam? Menurut pendapat Vio, iya, karena di situ menurut Vio ada faktor penyebab di dalam keberagaman. Di sini tadi yang Vio sebutkan ada posisi geografis, kemudian negara kepulauan, kemudian ada kondisi alam dan sebagainya. Nah, untuk yang ketiga, menurut kalian bagaimana merawat keberagaman yang ada agar persatuan bangsa Indonesia tetap terjaga? Yuk, siapa bisa? Yuk, dapat lagi. Mengembangkan sikap toleransi, mengembangkan sikap saling hormat menghormati antar suku ataupun agama yang berbeda. Baik, nah itu adalah pertanyaan apa saja keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia, kemudian mengapa bangsa Indonesia sangat beragam, dan bagaimana merawat keberagaman yang ada agar persatuan bangsa Indonesia tetap terjaga. Baik. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan di Indonesia. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah melalui model pembelajaran berdiferensiasi diharapkan mampu meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini tentang materi keberagaman. Video kali ini akan membahas tentang keragaman budaya Indonesia. Negara Indonesia memiliki wilayah yang luas. Hal ini memengaruhi keanekaragaman masyarakat Indonesia. Apakah teman-teman tahu bahwa Indonesia
dari banyak suku bangsa. Hampir setiap suku bangsa memiliki budaya tertentu. Keragaman budaya itu adalah kekayaan bangsa Indonesia. Kalian tahu bahwa terdapat sekitar 13.000 pulau besar dan kecil, 400 suku bangsa dan juga ratusan bahasa lokal. Keragaman budaya bisa diamati dari bentuk kebudayaan khasnya seperti adat istiadat, rumah adat, pakaian tradisional, tari-tarian, kesenian berupa alat musik dan lagu, senjata tradisional, dan juga makanan khas. Budaya-budaya di setiap daerah dikenal dengan budaya lokal. Budaya lokal inilah yang menjadi dasar tumbuhnya budaya nasional. Sekarang, yuk kita cari tahu apa saja sih bentuk-bentuk keragaman budaya di negara Indonesia. Keragaman budaya Indonesia yang pertama yaitu rumah adat. Rumah adat adalah rumah yang dibangun dari generasi ke generasi yang merupakan cerminan budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial. Konon katanya rendang ini adalah makanan terenak di dunia loh. Apakah kalian sudah pernah coba? Provinsi selanjutnya yaitu DKI Jakarta. Suku asli dari DKI Jakarta adalah suku Betawi. Rumah adatnya bernama Rumah Kebaya. Pakaian adatnya yaitu baju sadaria untuk laki-laki dan kebaya encim untuk perempuan. Tarian adat yang berasal dari DKI Jakarta antara lain adalah tari yapong dan juga tari topeng. Sedangkan alat musiknya bernama tanjidor dan lagu daerah dari DKI Jakarta ini antara lain lagu kicir-kicir. Senjata aslinya berupa golok dan yang terakhir makanan khas dari DKI Jakarta yaitu kerak telur. Kita lanjut ke provinsi berikutnya yaitu keberagaman agama di Indonesia. Kemudian keberagaman suku. Keberagaman suku di sini adalah kelompok etnis yang yang terbentuk dari turun temurun. Ya, jadi di sini suku bisa mereka itu dia bisa sesuai dengan keturunan ayah atau ibu. Misalnya seperti Davan adalah keturunan Melayu. Nah, dia adalah ikut mungkin dari ibu atau ayahnya, turunan ayah atau ibunya si Davan, suku Melayu. Ya. Kemudian ada lagi keberagaman antar golongan. Apa sih keberagaman antar golongan? Kelompok sosial yang memiliki ciri-ciri umum. Nah, di sini contohnya apa? Safa? Contoh dari keberagaman antar golongan. Ada profesi, kemudian ada profesi guru, kemudian dokter, dan lain sebagainya. Nah, itulah Ibu akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan. Nanti di tiap kelompok ada satu perwakilan untuk mempresentasikan. Ya, Ibu bagi, kemudian nanti silakan disiapkan untuk perwakilan kelompok maju untuk presentasi. Posisi geografi. Waktunya terus berjalan 5 menit. Ayo kakak, sudah selesai kakak.
banyak pedagang yang kemudian menjadikan pertanyaan. Mengenai materi keberagaman di Indonesia. Keberagaman merupakan sebuah anugerah yang tidak semua negara memilikinya. Anugerah ini merupakan salah satu anugerah penting yang dampaknya sangat bermanfaat bagi suatu negara. Indonesia merupakan salah satunya. Keberagaman masyarakat di Indonesia antara lain ada keberagaman ras, suku, agama, antar golongan, dan lainnya. Keberagaman di Indonesia merupakan perpaduan yang sangat harmonis. Namun jika kita membahas keberagaman Indonesia saat ini, itu semua tidak cukup untuk kita bahas sekarang. Karena keberagaman Indonesia sangatlah banyak dan tidak mungkin kita bahas sekarang. Bayangkan, ada sekitar berapa suku di Indonesia, ada berapa bahasa yang ada di Indonesia, berapa agama di Indonesia. Semua itu sangatlah beragam. Sehingga keberagaman ini menjadi poin penting dari pertumbuhan atau peningkatan kemajuan negara Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika mungkin ada kesalahan atau perkataan yang tidak berkenan di antara kalian. Saya cukup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kelompok Kidung. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok ikan hiu. Maaf ya kalau namanya. Nama siswa dari kelompok kami Amira, Aura, Amanda, Kidung. Materi pokok yang kami bahas adalah keberagaman dalam IKE Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yuk, latihan dulu. Yuk gerak. Oke, hari ini kita akan mengadakan permainan atau melakukan permainan ular tangga ya. Itu kan sudah tidak asing lagi buat kalian. Kalian mungkin sering bermain dengan Miss Anissa ya, dengan pelajaran bahasa Inggris. Di sini Ibu hanya akan menyampaikan peraturannya untuk permainan ular tangga. Yang pertama, ketua kelompok, masing-masing ketua kelompok nanti silakan maju. Kemudian masing-masing melemparkan dadu. Setelah itu nanti mengambil pertanyaan dan pertanyaan itu dijawab oleh anggota kelompok masing-masing. Bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami? Sudah. Oke, sekarang kita mulai permainannya. Silakan. Ayo gimana Gun? Terus kakinya kok bisa kayak gitu? Udah? Yuk Gun. Silakan dibuka lagi. Sekarang kelompok 8. Yuk kelompok 8. Apa yang kalian ketahui tentang batik yang menjadi pakaian khas Indonesia? Iya. Apa yang kalian ketahui tentang batik pakaian khas dari Indonesia? Karena hanya ada di Indonesia. Asli Indonesia. Biasanya batik asli dibuat oleh tangan, buatan tangan. Iya. Pakai alat sendiri. Oke, ya. Sekarang kelompok 7. Selain keberagaman budaya, terdapat juga berbagai tradisi dalam masyarakat. Memberikan contoh tradisi yang ada di lingkungan. Iya, tradisi apa yang ada di lingkungan Davan dan kawan-kawan ya? Masa enggak ada? Yasinan. Tradisi apa? Yasinan. Untuk
ya kalau ada, mungkin itu ada anggota baru atau mungkin ada yang mau nikah, ya itu. Ya dengan tasyakuran, ya. Oke, sekarang kelompok 6. Jelaskan 2 contoh akibat positif dari konflik yang terjadi dalam masyarakat. Akibat positif. Ya, akibat positif. Jadi konflik di masyarakat itu biasanya kan ada perbedaan kepercayaan antar tetangga, biasanya kalau enggak budaya. Nah, jadi dari budaya itu masyarakat itu bisa ambil sisi positifnya, itu kita saling menghargai budaya, bahwa budaya kita dan budaya dia tuh berbeda. Dan kalau mungkin di suku ya, kalau di suku biasanya kan tetangga itu berbeda suku, ada yang dari Papua, ada yang dari Dayak. Jadi mereka mampu menghargai antar perbedaan suku satu sama lain. Oke, sudah Kidung? Sudah. Sudah. Oke, sekarang kelompok 5. Apa pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia terhadap pola perilaku bangsa Indonesia? Yuk, kelompok Q. Apa pola perilaku bangsa Indonesia? Jadi kan Indonesia itu mempunyai banyak keberagaman ya, ada keberagaman suku, budaya, ras, agama dan lain-lain. Nah, pengaruhnya terhadap pola perilaku itu bisa jadi negatif, bisa jadi positif. Kalau negatifnya itu pola perilakunya itu mampu menghargai sesama, saling menghormati. Negatif. Iya, positif. Mampu menghargai sesama, mampu saling menghormati. Kalau sisi negatifnya, pola perilakunya tuh jadi kayak ngebentrok gitu, ngebentrok suku lain, agama lain. Ya, boleh. Ya. Sehingga jadi poin utama kita untuk menjaga atau merawat agar kesatuan tersebut tetap kokoh dan dijaga, kita sebisa mungkin mengembangkan segala sikap, segala perilaku yang bisa menjaga keberagaman tersebut. Mungkin bisa menghargai, menghormati atau saling toleransi. Iya, satu lagi. Oke, Rehan, boleh menyimpulkan? Sama. Kidung mungkin? Dari materi hari ini kita belajar bahwa keberagaman di Indonesia itu nggak cuma satu, ada keragaman suku, budaya, agama, ras, dan antar golongan. Jadi di Indonesia itu keberagaman itu patut kita lestarikan dan kita jaga, karena itu merupakan kekayaan yang luar biasa yang ada di Indonesia. Iya, oke, bagus ya. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita selesai. Jangan lupa untuk minggu depan materi kita masih tentang Bhinneka Tunggal Ika. Silahkan kalian nanti dipelajari tentang sifat-sifat Bhinneka Tunggal Ika. Ya, ya. Untuk penutup silahkan ketua kelas kita akhiri dengan membacakan doa bersama-sama. Siap, gerak. Mari kawan-kawan, sebelum mulai kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Oke, silahkan kembali ke rumah masing-masing. Ibu Airi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.